Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Arif di sini. Tentunya masih bersama Pak Arif membahas mata pelajaran biologi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sel. Apa itu sel? Kemudian teori-teori sel, sejarah penemuan sel, kemudian macam dari sel. Ya, ada sel tumbuhan dan sel hewan yang termasuk dalam sel eukariotik. Kemudian Pak Arif juga sudah memberikan tugas sebagai latihan kepada kalian untuk mencari perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Masih ingatkah gambar kedua gambar ini? Ada sel bakteri dan juga sel hewan atau sel tumbuhan. Ya, keduanya ini mempunyai tipikal yang berbeda. Jadi kalau sel bakteri merupakan sel prokariotik karena apa? Materi genetiknya atau DNA-nya belum dibungkus oleh suatu membran. Ya, kalau yang sel tumbuhan atau sel hewan dia sudah dibungkus oleh suatu membran bagian materi genetiknya, maka disebut sebagai sel eukariotik. Sampai di sini paham ya? Jadi perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik selain dari kompleksitas penyusunnya, organelnya ya, tapi dilihat juga dari ada atau tidaknya membran pembungkus materi genetik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan transport melalui membran atau transport membran. Transport membran ini penting kaitannya dengan memasukkan atau mengeluarkan suatu zat atau molekul dari dalam sel keluar sel atau sebaliknya. Kenapa penting? Karena sel sebagai unit yang struktural dan fungsional juga perlu bahan-bahan untuk menjadikan suatu struktur tertentu dan fungsi tertentu. Ya, maka dari itu sel mendatangkan zat-zat dari luar sel ya menuju ke dalam sel melalui membran sel. Ingat lagi bentuknya membran sel seperti ini. Ya, jadi membran sel ada beberapa karakteristiknya. Ya, nanti akan kita bahas. Sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa transport sel itu kaitannya dengan banyak proses. Salah satunya ketika kita bernafas ada proses penghirupan udara. Oksigen akan dimasukkan ke dalam tubuh sebagai zat yang diperlukan terutama untuk sel ya. Itu juga nanti melalui transport melalui membran. Kemudian makanan yang kita makan, nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya kemudian juga akan dimasukkan juga atau ditransfer ke dalam sel. Melalui apa? Transfer membran. Ya, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan di video ini. Jangan kemana-mana, tetap fokus dalam pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di sebelah kiri Pak Arif ada struktur dari membran sel. Ya, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Kemudian kita harus tahu dulu struktur-strukturnya yang nantinya berperan penting dalam proses transport sel atau transport membran gitu ya. Nah, kita jelaskan. Jadi, ingat lagi bahwa membran sel itu terdiri atas dua lapis ya, dua lapis, lapisan luar dan lapisan dalam ya. Maksudnya lapisan luar adalah yang berhubungan dengan cairan ekstraseluler, cairan yang ada di luar sel. Kemudian ada yang di dalam berarti cairan intraseluler ya. Masih ingat ya? Kemudian kita pecah dulu bagian-bagiannya. Harus ingat, jadi karena membran sel tersusun atas banyak sekali lemak ya. Lemak, nama lain lemak kan lipid. Kemudian karena ada dua lapis berarti bilayer, dua lapis lemak lipid berarti digabung menjadi bilayer lipid ya. Nama lainnya membran sel itu adalah bilayer lipid. Bilayer lipid. Atau ada juga yang menyebutkan sebagai fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer atau lipid yang mengikat gugus fosfat. Bisa juga ya, ada fosfolipid bilayer atau bilayer fosfolipid juga boleh.
Kenapa seperti itu, Pak? Kita gambarkan. Jadi kita ambil ya, mana sih bagian lemaknya? Jadi bagian lemaknya itu yang gambarnya seperti ini ya. Ya, kita ilustrasikan seperti ini ya. Ini yang ini. Ya, banyak ya. Nah, bagian lipid ini itu ada bagian kepala ya yang bulat ya, kepala lipid. Ada ekor atau kaki lipid. Ya. Nah, di kepala lipid itu banyak sekali gugus fosfatnya. Jadi bisa disebut sebagai phospholipid bilayer. Seperti itu ya. Kemudian sifat dari lipid ini ada yang suka air, ada yang sangat tidak suka air. Ya. Yang suka air adalah bagian kepala lipid. Ya, kepala lipid ini suka air, kita kasih centang. Yang tidak suka air, ekor lipid. Ya, kasih keterangan suka air. Jadi tidak takut kalau ada air, itu tidak takut. Atau bahasa gampangnya adalah dia akan tetap bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang cair. Air ya. Atau biasa juga disebut sebagai wilayah hidrofilik ya. Hidrofilik. Kemudian bagian yang tidak suka air yaitu bagian ekor, karena dia tidak suka air, tidak suka. Kalau seseorang yang tidak suka atau takut ketinggian, ada fobia kan, fobia ketinggian. Nah, tinggal dimasukkan namanya. Hidro itu air, fobia itu takut. Berarti kalau tidak suka air, hidrofobik ya, hidrofobik. Fobik ya. Sekarang mengerti ya. Jadi ada dua bagian di lemak yang suka air dan tidak suka air. Oleh karena itu, bagian membran sel tersusun atas dua lapis, bagian luar dan bagian dalam, dan bentuknya saling berkebalikan. Kenapa? Karena yang luar dan yang dalam ini berhubungan dengan air semuanya, maka harus bagian kepala lipid yang berada di luar. Sementara yang berada di dalam membran itu harus yang ekor lipid atau yang tidak suka air, hidrofobik. Sampai di sini paham anak-anak? Ya, kita lanjutkan juga untuk bagian yang lainnya. Jadi, kalau pengen tahu bagian mana saja di membran sel yang suka air dan tidak suka air, maka kita bisa buat garis pembantu ya. Garis bantunya kita pakai warna merah. Persis di bawah kepala lipid kita bikin garis ya. Di membran sel juga terdapat bagian-bagian penyusun yang lain ya. Ada protein, ada juga gula ya, atau gliserol juga ada. Yang mana Pak? Oke, bagian yang bulat-bulat besar biasanya adalah protein. Ini protein. Ini protein, ini protein, ini protein. Ya. Sementara yang seperti antena ini biasanya adalah kelompok dari gula. Ya. Kemudian ada namanya, jadi setiap protein itu ada namanya. Kalau proteinnya berada di luar, nempel langsung di bagian kepala lipid, itu namanya protein perifer. Protein perifer. Protein yang di tepi. Ya. Kemudian ada protein yang masuk menembus membran. Ada namanya protein integral. Protein integral. Ya, atau protein saluran kalau dia berbentuk saluran seperti ini ya.
Ini sebenarnya protein integral tapi bentuknya saluran ya, protein saluran. Ya. Paham? Oke, kita bahas berkaitan dengan gulanya. Ada gula yang menempel pada proteinnya dinamakan sebagai glikoprotein. Oke, glikoprotein. Ya, jadi gliko ya dari gula yang menempel pada protein, glikoprotein. Ada juga gula yang menempel langsung ke lemak. Tinggal diganti namanya. Gliko karena lemak, nama istilahnya adalah lipid. Ya, betul, tambahkan lipid. Menjadi glikolipid. Sekarang kita baru bisa menentukan bagian mana yang suka air, bagian mana yang tidak suka air. Bagian manakah yang suka air? Oke, kalau Pak Arief berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ya, 5 saja, yang lainnya sama. Nomor berapakah yang suka air? Oke, berada di luar, berarti di luar. Atau yang berhubungan langsung dengan kepala lipid. Mana? Berarti nomor 1. Oke, sini ya. Nomor 1 itu suka air. Kemudian nomor 2 suka air. Nomor 3 juga suka air. Kemudian yang tidak suka air yang bagian mana? Bagian, nah ingat nanti kalau ada soal, ya ini seringkali juga keluar di ujian nasional. Soal seperti ini biasanya dibagi juga. Kalau Pak Arief tambahkan nomor, ya kalau ini tadi nomor 4, ini nomor 5, nomor 6 ya. Coba, ini juga kalau misalkan ini yang nomor 5 dalam, berarti nomor 7-nya yang luar. Oke. Ya. Yang tidak suka air berarti nomor 5, berarti bagian protein saluran yang dalam, 5 ya, ada tanda kutipnya. Protein saluran yang dalam, sementara nomor 7 itu tetap suka air ya. Nomor 7 itu yang luar ya, tanda suka air yang luar. Kemudian bagian nomor 4 yang dalam berarti dia tidak suka air. 4, kasih aksen ya, biar membedakan, nanti harus tahu ya. Kemudian nomor 6 ini juga tidak suka air, tapi yang bagian luar. Nah, itulah bagian hidrofilik dan hidrofobik pada membran sel. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nantinya adanya transport atau pertukaran zat atau adanya inisiasi zat tertentu ya. Jadi ada pemicu atau reseptor di bagian luar yang memicu datangnya atau masuknya suatu zat ke dalam membran. Paham sampai sini? Kita akan lanjutkan ke macam transport pada membran. Kita akan membahas berkaitan dengan macam transport pada membran ya. Yang pertama kita bahas dulu berkaitan dengan transport pasif ya. Jadi transport pasif adalah transport yang dalam prosesnya tidak memerlukan energi. Nanti akan kita bahas berkebalikannya, yaitu transport aktif, yaitu transport yang dalam prosesnya memerlukan energi. Apa saja yang termasuk dalam transport pasif? Yaitu ada difusi dan ada osmosis. Oke, kita tuliskan dulu. Transport pasif. Transport pasif ada 2. Yang pertama difusi. Ya, nanti juga di dalamnya ada difusi terfasilitasi, nanti Pak Arief jelaskan. Yang kedua ada osmosis. Oke. Difusi adalah perpindahan suatu zat ya dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah tanpa adanya energi ya. Jadi contohkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita dalam membuat teh.
kita siapkan 1 gelas air bening, kemudian kita celupkan teh, ya, teh celup, ya. Nanti lama-kelamaan air bening tersebut akan berwarna kecoklatan menjadi warna teh. Itu adalah contoh dari proses difusi. Contohkan yang lain. Oke, ketika kalian menyemprotkan parfum ruangan, ya. Parfum yang keluar dari botol akan langsung menyebar ke seluruh ruangan, menjadikan harum semerbak, ya. Itu adalah contoh dari proses transport difusi secara langsung tanpa menggunakan energi. Pak, itu tadi ketika kita menyemprotkan ada energinya, Pak. Oke, konsepnya adalah energi yang dimaksud adalah energi ketika proses perpindahan zatnya, bukan usaha yang dilakukan untuk mengeluarkan parfum atau membuat tehnya, ya. Jadi harus dipahami itu. Jadi prosesnya ketika zat itu menyebar itu tidak perlu energi untuk bisa menyebarkannya. Itu adalah difusi. Difusi itu juga ada yang dibantu atau nama lainnya difusi terfasilitasi. Contohnya ini. Ya, gambar itu menunjukkan adanya difusi terfasilitasi, difusi yang dibantu, dipermudah. Ya, konsepnya berarti difusi adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ya, secara langsung. Oke. Selanjutnya kita bahas berkaitan dengan osmosis. Harus dicermati ya. Hampir mirip juga dengan difusi, tapi ada konsep yang harus dipahami. Pada saat mempelajari kimia kan ada zat terlarut, ada zat pelarut. Ya. Contohkan kita membuat air gula. Pelarutnya apa? Air. Zat terlarutnya apa? Gula yang sudah larut. Gitu ya. Osmosis merupakan perpindahan pelarut dari konsentrasi larutan atau zat yang rendah ke larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Ulangi lagi, osmosis merupakan perpindahan pelarut dari suatu larutan, ya, yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya tinggi, melawan gradien konsentrasi, ya, melawan gradien konsentrasi. Karena ada apa? Karena ada sekat atau membran selektif permeable. Apa itu membran atau sekat selektif permeable? Adalah sekat atau membran pembatas yang menyeleksi. Menyeleksi apa? Zat tertentu yang boleh masuk dan yang tidak boleh masuk. Oke, kita tuliskan dulu, nanti Pak Arif akan tunjukkan gambarnya. Oke. Jadi perpindahan zat pelarut dari, ini ya kata kuncinya ya, dari larutan atau zat yang konsentrasinya rendah ke yang lebih tinggi melalui atau melewati membran selektif permeable. Ya, kita lihat membrannya berikut. Ini adalah gambar dari perpindahan atau suatu zat tertentu ya. Jadi ada yang kanan dan yang kiri. Itu di situ ada sekat ya, antara kanan A dan B itu ada sekatnya. Sekat itulah namanya membran selektif atau membran semi permeable ya.
Jadi membran yang membatasi antara dua wilayah tertentu, tapi dia juga yang menyeleksi zat mana yang mau masuk, diperbolehkan yang mana, yang tidak yang mana. Seperti itu. Ya. Jadi melawan gradien konsentrasi. Lazimnya seperti halnya dengan peristiwa kapilaritas bahwa air akan menuju tempat yang lebih rendah, sebenarnya dalam transport pasif ini ya lazimnya adalah perpindahan zat dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah. Tapi ingat, kalau di osmosis adalah zat pelarutnya. Pelarut ya, bukan zat terlarutnya, pelarut yang pindah. Sementara zat yang lain akan tetap tidak ikut berpindah. Ya, maka Pak Arief contohkan di sebelah ada larutan ya, garam atau gula dengan konsentrasi tertentu, kemudian masih setara ya, masih setara, antara kanan dan kiri konsentrasinya berbeda, ya, berbeda. Nah, lama-kelamaan akan berubah, yang satu naik, yang satu rendah, ya. Yang konsentrasi pelarutnya itu lebih rendah, ya, lebih rendah, nanti akan lihat, ya. Akan pindah ya. Sementara terlarutnya tetap. Begitu ya. Ya. Pak Arief contohkan lagi dengan menggunakan gambar yang Pak Arief tulis. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar yang sudah Pak Arief sediakan di sini. Jadi untuk menentukan proses osmosis harus tahu konsepnya tadi adalah perpindahan pelarut dari konsentrasi larutan yang rendah ke larutan yang tinggi. Larutan A adalah larutan gula 80%, larutan B adalah larutan gula 50%. Yang rendah yang mana? Yang rendah pastinya yang B, sementara yang A adalah larutan yang lebih tinggi konsentrasinya. Harus dijabarkan juga. Larutan gula 80% berarti terdiri dari 80% gula dan 20% air. Nah, air ini sebagai pelarut di sini. Kebalikannya di B, larutan gula 50%, berarti di situ terjadi atau terbagi menjadi 50% gula, 50% air. Konsep dasar perpindahan zat pelarut dari konsentrasi yang rendah ke yang tinggi. Konsentrasi rendah ke yang tinggi, berarti ini akan pindah ke A. B akan berpindah ke A. Apanya pindah? Yang pindah adalah airnya melalui ini membran ini. Ya. Hanya airnya, sementara gulanya tidak ikut karena membran selektif permeable. Membran yang menyeleksi zat apa saja yang bisa masuk dan bisa keluar. Ya. Zat yang bisa masuk adalah hanya air. Berarti yang masuk ke A adalah hanya air. Menjadi gambarnya, maaf, salah ya gambarnya. Menjadi gambarnya seperti ini. Ya. Larutan yang ada di A akan lebih tinggi daripada yang di B. Kenapa? Karena larutan yang ada di A mengalami penambahan air. Air. Sampai seberapa tingginya, Pak? Sampai mencapai titik keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Antara kedua konsentrasi air yang ada di kanan dan di kiri. Jadi, kalau di sini ada 50, di sini ada 70, berapakah air yang seimbang untuk keduanya? Maka gampang, ditambahkan 50 ditambah 20, 70 dibagi menjadi 2. Berarti mendapatkan 35% air di sini dan 35% air di B. Airnya, sementara zat gulanya di A dan di B itu akan tetap sama. Ya. Kadarnya sama, hanya saja nanti konsentrasinya mungkin akan lebih turun. Kenapa? Karena ada penambahan air. Jadi kalau di sini 80% gula dan 20% air menjadi larutan gula 80%, karena di sini sudah ada penambahan. Berapa penambahannya? Ada sekitar 15% penambahan air, maka nanti menjadi airnya 35%, gulanya berarti sisanya 100 dikurangi 35. Berapa? Berapa? Ayo, 65% gula.
Ya, di sini 65% gula. Ada suatu hal yang penting dari proses osmosis terhadap sel. Kita ingat bahwa sel eukariotik ada dua, sel hewan dan sel tumbuhan. Bedanya apa? Sel hewan tidak punya dinding sel yang sifatnya kaku, sementara sel tumbuhan punya. Nah, ini juga yang akan berdampak terhadap proses osmosis. Ya, osmosis di sel hewan akan berbeda dengan osmosis di sel tumbuhan. Ya, perhatikan gambar berikut. Ya, osmosis yang ada di sel hewan, ya, itu nanti dikategorikan menjadi dua, dalam kondisi di dalam larutan konsentrasi yang tinggi, dan yang satunya di dalam konsentrasi larutan yang rendah. Larutan yang tinggi kita sebut sebagai larutan hipertonik. Ya, larutan yang lebih rendah dinamakan sebagai larutan hipotonik. Sementara larutan yang sesuai konsentrasinya namanya larutan isotonik. Ya, sebagai gambaran awal, perhatikan gambar lagi. Sel hewan jika dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, larutan yang konsentrasinya lebih tinggi, maka dia akan mengalami pengkerutan. Ya, karena apa? Terjadi osmosis. Air yang ada atau pelarut yang ada di dalam sel hewan akan keluar. Dinamakan sebagai proses krenasi. Sementara kalau sel hewan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, larutan yang konsentrasinya lebih rendah, maka air yang ada di lingkungan atau di larutan tersebut akan masuk ke dalam sel, menyebabkan sel hewan menggembung sampai nanti mungkin menjadi meletus atau pecah, namanya hemolisis. Ya, di hewan ingat lagi ada krenasi dan hemolisis. Ya, kalau di gambar Pak Arief contohkan adalah sel darah, itu termasuk sel hewan juga. Ya, di bawahnya ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan jika dimasukkan ke dalam larutan yang hipertonik, karena sel tumbuhan ada dinding sel yang kaku, maka pengkerutan atau mengkerutnya sel tumbuhan itu tidak seluruhnya, tapi bagian dalam yang ada di membran selnya, dalamnya itu mengalami pengkerutan, kehilangan cairan, atau disebut sebagai plasmolisis. Ya. Sementara yang terakhir adalah jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka apa yang terjadi? Air yang masuk ke dalamnya tidak sampai menyebabkan sel tumbuhan itu pecah, akan tertahan oleh dinding sel, namanya turgid. Nah, inilah juga biasanya konsep seperti ini keluar di berbagai macam ujian. Ya, harus diperhatikan. Paham sampai sini? Oke. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham kan berkenaan dengan transport membran? Setelah tadi kita tahu macam dari transport melalui membran, ya ada dua, transport aktif dan pasif. Kemudian kita tahu contoh-contohnya macam-macam dari kedua transport tersebut. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu kalian dapat lebih mudah memahami tentang transport melalui membran. Kita berjumpa lagi di video atau pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terus belajar, dan jangan sampai malas. Oke, itu saja dari Pak Arief. Terima kasih.